transformasi ini sampai ke dalam, merubah kita dari satu state ke state yang lain. Ya, kalau kita buka di Roma pasal 12, janganlah kita dicetak oleh dunia. Ini bahasa gaulnya gitu ya. Jangan sampai kita dicetak pola pikirnya oleh dunia, menjadi sama dengan dunia. Bahwa kita hidup nanti semakin tua, semakin lemah, semakin keadaan ekonomi semakin jelek. Karena apalagi kalau kita pakai firman Tuhan ya, dunia sedang hancur. Dunia dan segala keinginannya sedang hancur. Itu kan dunia, saudara. Dunia. Kita punya dunia lain yang namanya kerajaan. Jadi jangan konform kepada dunia yang bawah. Memang Alkitab mengatakan itu dunia seperti itu, tapi kita tidak seperti itu. Orang yang mau bangkit di dalam Tuhan itu akan mengatasi dunia. Allah sedih sekali kalau kita larut di dalam dunia. Sama dengan saya sebagai bapak, sebagai ayah akan sedih kalau lihat anak saya ketakutan, larut dengan tekanan pekerjaan, larut dengan kompetisi di sekolah. Itu sedih saya. Kita semua pasti sedih lihat anak-anak kita seperti itu. Bapa di surga lebih lagi, apalagi dia sudah lakukan hal yang terbaik buat manusia, bahwa dia ingin supaya setiap kita itu bisa mengatasi masalah. Kita menjadi manusia-manusia super. Mari kita sama-sama buka Alkitab ya. Yesaya pasal 35. Yesaya pasal 35 itu perikopnya berkata mengenai keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Konteksnya adalah keselamatan bagi umat Tuhan, di mana padang gurun akan bergirang. Pada belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Jadi ini sedang bicara bahwa keselamatan dari Allah itu tidak tanggung-tanggung. Dia ingin kita semarak, hidup kita semarak, terlepas dari kelemahan kita. Beberapa dari anak-anak Tuhan masih suka dengan kegelapannya, dengan dosanya. Lupakan itu untuk sementara. Tiap pagi kita bangun, ingat ayat ini bahwa Tuhan ingin hidup kita semarak dengan kemuliaannya. Tapi saya masih banyak kelemahan, Pak. Lupakan saja itu. Tubuh kita tidak perlu mendengar keluhan kita. Ya, tetap. Tubuh kita tidak memerlukan keluhan kita. Dia cuma perlu perkataan iman dari kita. Nanti semuanya akan align, akan mengikuti perkataan kita. Ya. Lanjut lagi, kuatkan tangan yang lemah, ayat 3. Kuatkan tangan yang lemah, lesu dan teguhkan lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihat, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran, dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikan. Ini zaman waktu Tuhan Yesus datang. Telinga orang yang tuli akan dibuka. Waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, sungai di padang belantara, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, tanah gersang akan menjadi sumber-sumber air, tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Ini semua yang indah-indah waktu Tuhan datang. Waktu Tuhan Yesus datang, itu ada perubahan pola pemerintahan. Sebelum Tuhan Yesus datang, ada dua saksi yang Allah turunkan, yaitu hukum Taurat dan perkataan yang dikatakan oleh nabinya. Bisa dikatakan dua saksinya adalah Musa dan Elia. Ya, sampai situ dulu pelan-pelan ya. Musa dan Elia adalah dua saksi di perjanjian lama. Waktu Yesus datang, dua saksi ini menghadap kepada Tuhan Yesus di Bukit Kemuliaan, ya, hukum Taurat dan perkataan Nabi. Karena pada saat itu, waktu Yesus melayani, kenapa terjadi hal-hal seperti ini? Karena dua saksi yang lain sedang berjalan, Yesus dan Roh Kudus, plus Allah Bapa. Jadi sebetulnya ada tiga. Karena Allah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai, dan Yesus berhasil menang. Lalu dalam pelayanannya, Yesus sendiri mengatakan Bapa adalah saksi. Jadi mereka ini bertiga-tiga adalah saksi yang paling kuat, sehingga apa yang kita baca terjadi. Itu pemerintahan yang paling sempurna yang diadakan oleh kerajaan surga untuk bumi. Di kitab Wahyu dikatakan pemerintahan 1000 tahun. 1000 itu bukan milenial. Milenial bukan bahasa Alkitab.
Milenial bahasa zaman now. Ya. 1000 itu adalah 10 kali 10 kali 10. Bapak Ibu Saudara bisa Google tentang apa arti kata 1000 menurut orang Ibrani. Di situ akan dijelaskan 1000 adalah 10 adalah angka otoritas. Otoritas Bapa, otoritas Anak, dan otoritas Roh Kudus disatukan. Sempurna. Sehingga iblis tidak punya bagian sedikit pun di zaman pemerintahan mereka. Ya. Bahkan iblis yang ketangkap basah sama Tuhan Yesus merasuk seorang yang karena kerasukan itu sangat kuat bisa memutusin rantai. Dia ketakutan dan dia bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau kau suruh kami keluar, suruhlah kami ke babi. Karena iblis perlu makhluk hidup, darah dan daging. Maka pergilah kau ke babi. Dia pergi ke babi dan babi pun gak betah sama roh jahat. Karena banyak orang betah sama roh jahat, babi aja gak betah. Jadi babinya nyemplung ke sungai. Kemudian ketemu orang mati, mati harus tunduk kepada hidup, bangkit. Ketemu orang buta, buta harus melihat. Yang buta melihat, yang tuli mendengar. Ini pemerintahan yang sempurna, saudara. Kitab Wahyu mengatakan setelah mereka selesai bersaksi, 2 orang ini Roh Kudus dan Yesus. Lalu iblis dilepas hanya sebentar saja. Untuk apa dia dilepas? Untuk menghakimi 2 orang ini, supaya mereka disengat, atau Yesus disengat oleh maut, dan oleh maut dia mengalahkan maut. Bapak Ibu Saudara pernah baca ayat itu? Oleh maut dia mengalahkan maut. Maut itu tidak akan bekerja kalau iblisnya tidak dilepas strategi. Dilepas oleh maut, dia mengalahkan maut. Setelah itu baru dia dikalahkan. Iblis nyesal tapi tidak ada gunanya. Ditulislah oleh Roh Kudus, kalau penguasa-penguasa dunia ini tahu siapa yang mereka salibkan, dia tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Itu yang kejebak, saudara. Pada waktu dia disalibkan, Allah yang mulia di dalam Kristus menjadi ular. Dia domba, tetapi menjadi ular. Seperti Musa meninggikan ular, demikianlah anak manusia ditinggikan. Waktu dia menjadi dosa kita diserap semua. Maka sengat maut adalah dosa. Sehingga dia disengat oleh maut. Sehingga maut tidak lagi punya sengat. Karena dosa dia menyengat sengatnya sendiri. Ini strategi yang paling mulia yang tidak satu orang pun bisa lakukan. Sehingga sekarang kita yang dikatakan sudah ditebus dari dosa kita diampuni, pelanggaran kita tidak diperhitungkan, itu tidak bisa lagi disengat oleh maut. Kalaupun kita meninggal, yang ada cuma pindah alam. Itulah yang dia buat. Tapi kita diselamatkan bukan hanya untuk selamat dari maut. Kita diselamatkan untuk menjalankan pemerintah yang serupa dengan zaman waktu Tuhan Yesus. 10 kali 10 kali 10. Makanya Tuhan Yesus katakan, aku ingin engkau ada di dalam aku di dalam engkau. Supaya pemerintahan yang sama yang pernah dijalankan oleh manusia Yesus bersama Roh Kudus dan disaksikan Allah, itu kita jalani lagi. Makanya Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia wajib hidup seperti aku. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar lagi. Jadi hidup kita ini mulia sekali, saudara. Jangan pernah kita mau didesain oleh dunia ini, dibentuk pola pikirnya oleh dunia, sehingga kita menjadi seperti dunia. Sekalipun Kristus itu kalau dibentuk oleh dunia menjadi sesuatu yang bahaya, yang disebut agamawi. Kalau agamawi ini bahaya, saudara, sangat berbahaya. Waktu Alkitab mengatakan, hendaklah kau berubah oleh pembaharuan pikiranmu. Kata-kata yang dipakai adalah be ye transformed. Transform itu metamorfosa. Ini menjadi tema City Blessing se-Indonesia. Nah, ini yang saya diingatkan oleh ketum, oleh rekan-rekan semua untuk mengingatkan kepada jemaat Cibubur City Blessing. Semua jemaat City Blessing harus diingatkan. Transformasi adalah tema kita tahun depan. Nah, tahun ini apa? Tahun ini masih bangkit dan membangun. Ya, tanpa sadar semua pembicara di mimbar ini sedang membangun kita semua. Supaya kita bangkit. Semua kan tema khotbahnya kita. Bangkit, membangun, bangkit. Nah, tahun depan kita transformasi. Nanti tahun depan lagi apa nggak tahu. Tapi kita ikuti aja pimpinan Tuhan. Karena bagaimanapun sinode adalah perpanjangan tangan pemerintah kepada gereja-gereja.
Jadi bersyukur untuk setiap tema tahunan itu diambil melalui doa dan puasa. Sebetulnya kalau kita lihat rise and build, ya, bangkit dan bangun, kemudian transformasi, itu tema-tema umum di Alkitab. Gereja harus begitu semua. Cuma semacam ada lintasan pet, lintasan kita ikuti saja supaya kita nggak terlalu capek. Kita ignore pun kita akan masuk ke hal yang sama. Ya, kita abaikan pun tema itu, kita akan melakukan transformasi dan akan melakukan membangun. Ya, kita lanjut lagi sekarang. Ayat 8. Ya, Yesaya 35 ayat 8, di situ akan ada jalan raya yang disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, orang yang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Ya, saya terjemahkan pelan-pelan di sini. Di situ ada jalan raya, highway, ada jalan kita, disebut jalan kudus. Ya. Jalan kudus kalau saya lihat di dalam terjemahannya di dalam bahasa Ibrani, kata kudus itu adalah dipisahkan untuk Allah, dipisahkan untuk semua hal-hal yang disediakan oleh Allah, termasuk keselamatan, kesembuhan, kelimpahan kita di situ. Jadi di jalan ini, ya, minggu lalu disinggung mengenai road map. Kita harus tahu road map kita. Road map, road itu jalan, map itu peta. Peta jalan kita itu ada di dalam Kristus, karena Kristus katakan, akulah jalan, I am the way, akulah hidup, I am the life, dan akulah kebenaran, I am the truth. Jadi di jalan itu, saudara, dipisahkan, dikuduskan. Mereka yang tidak mau menerima Tuhan Yesus tidak bisa jalan di situ. Makanya dikatakan unclean, tidak bisa jalan di situ. Yang tidak tahir tidak bisa, bukan berarti dilarang. Kalau mau jalan di situ, ditahirkan dulu sama Tuhan Yesus. Tinggal kitanya mau aja. Kalau kita mau, maka Tuhan mentahirkan. Jadi tema jalan itu adalah cuma ketaatan. Mau dikuduskan seperti Allah, mau dikuduskan untuk menerima semua hal-hal yang dibuat Allah, kesembuhan, kelimpahan, kekuatan. Dan juga kalau kita bilang, Pak, tapi saya nggak pintar-pintar amat, Pak, saya nggak belajar sekolah Alkitab. Tidak penting, saudara. Yang penting mau taat, ada di bawah gereja lokal, pasti bisa bertumbuh. Karena dikatakan di situ orang pandir. Kalau bahasa Inggrisnya bilang, orang bodoh tidak akan tergelincir. Sebodoh apapun kita, tidak akan jatuh di jalan itu. Amin ya, puji Tuhan, itu luar biasa, saudara. Sebodoh apapun, selama kita mau tinggal di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita akan menikmati semua yang Tuhan buat untuk kita. Termasuk kelimpahan di situ, kekayaan. Maka saya pernah katakan, sekalipun seseorang tidak sekolah tinggi, dia bisa hidup seperti para managers yang kerja di segitiga emas di Jakarta. Syaratnya apa? Asal mau aja dengar Tuhan. Tuhan katakan, kalau kamu mau mendengarkan aku, kamu akan memakan segala yang baik. Ini maksudnya jalan. Jadi di jalan itu, di mana kita berada sekarang, cukup cuma bergaul sama Alkitab. Saya mendapat tantangan, Bapak Saudara. Sekarang saya mau tantang Bapak Ibu Saudara bersama diri saya lagi, pagi hari. Ada seorang bilang gitu, saya sudah baca Alkitab, tiap tahun 3 kali habis. Bagaimana dengan Anda? Saya pikir, saya ambil tantangan ini. Tapi nggak gampang, saudara. Karena saya hitung, jumlah halaman Alkitab itu ada 2004 ditambah 2600 sekian. Dibagi 360, sehari itu 22 halaman Alkitab. Artinya kita tidak ada waktu lagi nonton TikTok. Tangan kita harus berhenti begini-begini, saudara. Berhenti nonton TV, kurangi bukan berhenti. Berhenti yang lain, siapkan belajar, yang bekerja, yang mahasiswa pelajar belajar. Lalu sisanya baca Alkitab 22 halaman. Itu akan selesai 4 bulan. Lalu baca lagi, selesai dalam bulan yang ke-8. Sampai akhir tahun 3 kali selesai baca ini. Dia bilang begini, saya jamin hidup saudara akan berubah. Saya pikirkan lagi, wah, luar biasa nih. Kalau hidup berubah, berarti berubah, kita mengalami transformasi. Dari keadaan miskin menjadi kaya, dari sakit-sakitan menjadi sehat-sehatan, dari sakit menjadi sembuh. Ya. Kan itu yang kita inginkan semua, bukankah itu yang kita cari? Kita bangun pagi-pagi, kita kerja, kita sekolah, pengen jadi anak yang pintar, terus bekerja di tempat yang baik, yang dapat gaji besar, bukankah itu yang kita cari? Ternyata caranya simple, saudara. 22 halaman sehari. Baca. Kalau belum bisa, cicil aja. Nanti mungkin tahun ini hanya bisa 2 kali selesai. Kalau 1 kali pasti bisa lah. Ya. Kalau 1 kali pasti bisa membaca Alkitab 1 kali selesai bisa. Untuk apa, saudara? Karena memang kita didesain untuk mengeluarkan suara hidup, bukan kematian. Nah, suara itu tidak bisa keluar kalau tidak ada yang masuk.
Kita lebih suka mendengar kesaksian-kesaksian praktis. Misalnya kalau kita sakit, kita lepaskan obat. Oh, kita senang tuh kayak gitu. Tapi yang berkenan di hadapan Tuhan bukan melepas obat, saudara. Membaca firman, karena tanpa iman, tidak seorang pun berkenan. Kalau kita memilih mau beli rumah atau mau beli kendaraan, kita ingat, wah ada orang berani datang ke showroom lalu tunjuk, ini punya saya. Dalam nama Yesus, ini punya saya. Yang membuat Tuhan berkenan bukan tunjuk-tunjuk itu, saudara. Yang membuat Tuhan berkenan adalah kita membaca apa dasarnya kita melakukan itu. Apapun yang kita lakukan, kita dengar dari orang mengenai perbuatan iman, yang membuat kita berkenan bukan yang itunya, bukan perbuatan iman, imannya. Tanpa iman, tidak seorang pun berkenan. Tapi dengan iman nanti akan lahir perbuatan, karena tanpa perbuatan iman akan mati. Jadi itu yang kita harus keluarkan, yang kita harus latih atau tanamkan dalam pikiran kita. Lagi tubuh kita tidak perlu keluhan kita, tubuh kita cuma perlu dikomando oleh kita. Oleh karena itu kita harus mendominasi tubuh kita. Dia perlu suara kita. Tubuh kita tidak bisa menyembuhkan keraguan kita. Sembuh atau nggak kalau saya ngomong, nggak bisa sembuh. Dia cuma butuhkan kita ucapkan. Ekonomi kita tidak butuh keraguan kita. Ekonomi kita cuma butuh ucapan kita. Makanya Tuhan katakan kita harus mengeluarkan perkataan hidup. Nah, saya mau bawa sedikit kepada apa yang terjadi sekarang ini. Definisi hidup yang dibawa oleh dunia ini sudah kacau balau. Kita bilang manusia hidup, hewan hidup, tumbuhan hidup. Kita harus menghidupi mereka. Kalau saya punya binatang piaraan, saya harus jaga kehidupan mereka. Sebetulnya saudara dibilang manusia hidup, sebenarnya tidak ada dibilang manusia hidup. Hidup itu bukan sesuatu yang terpisah dari objek, dari manusia. Manusia punya hidup sendiri, hewan punya hidup sendiri, disebut kemuliaan, masing-masing punya kemuliaan sendiri. Tapi hidup itu adalah person, seseorang. Yohanes katakan di dalam dia hidup, in him was life. In him was life. Jadi hidup itu bukan sesuatu yang terpisah, tapi hidup itulah identitas. Kita diberi hidup oleh Allah itu sebagai identitas surgawi yang orang dunia nggak punya. Mereka kacau balau dengan definisi hidup. Makanya mereka bilang kalau ketemu, kerja apa? Orang bule bilang, what do you do? What do you do to live? Gitu ya. Apa yang kau lakukan untuk hidup? Itu perkataan-perkataan yang biasa kalau orang bule saling ketemu. Kamu kerjanya apa? Untuk hidup kamu apa? Gitu. Sebetulnya harus terbalik. Gara-gara hidup kamu jadi apa sebetulnya? Jadi harusnya kita balik bahwa kita ini diberikan Allah hidup yang kreatif. Kreatif itu asal katanya dari kreatif itu yang mencipta. Jadi apa yang kita katakan itu adalah mencipta sesuatu. Ketika kita berada di dalam keadaan yang bertentangan dengan apa yang kita baca di Alkitab, misalnya kita sehat, kita sembuh dan kita sebagainya, ternyata tidak sama, lalu kita ucapkan, itu kita tidak sedang memaksa Tuhan untuk mengubah keadaan kita, bukan. Kita sedang memaksa tubuh kita untuk tunduk kepada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu yang kita keluarkan, itu sebetulnya adalah benih. Perkataan apapun yang kita ucapkan itu sebetulnya benih. Kita tiap minggu di gereja ditabur benih yang baik. Tapi jangan salah, si jahat juga incar untuk membangun benih yang jahat, yaitu lalang. Apa itu lalang? Lalang adalah tumbuhan yang benihnya bukan dari firman Tuhan. Makanya bahaya sekali mengucapkan sesuatu yang tidak pernah ditulis oleh firman Tuhan. Kalau ada kata yang tidak pernah ditulis firman Tuhan, diucapkan, diajarkan jadi doktrin, saudara harus naik antena. Jangan menghakimi orang, cukup naik antena, pertajam daya tangkap saudara ke Alkitab. Kita cukup belajar terima tantangan itu. Mau terima tantangan? 3 kali selesai baca Alkitab dalam setahun, saudara akan sensitif. Jadi kalau mau peka, cuma itu aja caranya. Ikut Tuhan itu peperangan. Kita semua ada dalam peperangan, tapi peperangan yang sudah dimenangkan oleh firman Tuhan, oleh iman. Dan iman itu ditaruh di dalam kita. Ya, kita mengeluh memang, tapi jangan lupa, ada modal dasar yang ditaruh dalam kita untuk kita menang. Kita buka sebentar di 2 Korintus pasal 5 ayat 1.
Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya, jadi tubuh kita ini hanya sementara saja. Tubuh ini semakin lemah, saudara. Jangan kalah. Nasihat saya, jangan kalah. Latih, lawan dengan olahraga, lawan dengan pola makan yang sehat. Tapi ini firman Tuhan ini benar ya. Dikatakan begini. Nomor 2, ayat 2. Selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh. Ada aja keluhan itu. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman yang surga. Sehat, tambah kuat, tambah muda. Gitu ya, makin kuat. Di atas tempat kediaman kita yang sekarang. Jadi kita rindu memakai tempat kediaman yang sudah dijanjikan Tuhan di atas tempat kediaman sekarang. Nah, kediaman kita yang sekarang ini banyak maunya. Kadang-kadang dia nggak mau tidur terlalu cepat. Maunya jam 12, jam 1. Terus kita ngikutin karena enak sih. Kadang-kadang tengah malam dia mau Indomie campur telur gitu ya. Terus kita bilang jangan, tapi enak gitu ya. Kadang-kadang dia mau jajan sesuatu yang dia tahu kalau makan itu asam lambungnya naik. Tubuh kita ini banyak maunya. Tapi di satu sisi kita kata, aku sehat, aku kuat, semangat di dalam Tuhan, aku kuat. Selalu begitu, ini selalu bertentangan berdua ini. Nah, dikatakan begini sekarang. Ayat 3, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak dapat telanjang. Ayat 4, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh karena beratnya tekanan. Catat yang kedua, saudara, kemauan kita, tubuh kita ini bikin berat. Jadi beratnya hidup ini adalah bukan yang lain-lain, tapi tubuh kita ini banyak maunya. Itu memberatkan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, yang sehat, kuat, muda, kulitnya muda, awet muda, tapi tidak mau meninggalkan yang lama. Kenapa? Kalau meninggalkan yang lama namanya mati. Ya, gak ada yang kita mau mati, yang mau cepat-cepat meninggalkan. Kita tidak mau meninggalkan yang lama, tapi kita tidak mau mendominasi yang lama. Makanya Tuhan katakan, kuasai tubuhmu. Karena Tuhan tahu kita nggak mau meninggal buru-buru. Kita pengen pakai yang baru, yang kuat, yang sehat gitu ya, yang pendengaran, penglihatan masih kuat gitu ya. Tapi apa yang kita mau itu banyak maunya. Makanya nggak ada pilihan. Kita kalah atau kita dikalahkan. Sebaiknya kita memenangkan ya, dengan mengkomando, berbicara, mendominasi tubuh kita. Lanjut lagi. Kita tidak mau meninggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup ya, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Yang fana, yang banyak maunya ini ditelan oleh hidup. Makanya definisi hidup yang di Alkitab sama yang di dunia itu lain. Saudara, kalau kerja agak bandel dikit, nanti teman kasih nasihat gini, kalau kamu bandel terus, kamu dikeluarin, kamu hidup dari apa? Kamu nggak punya gaji, mau gimana kamu hidup? Di sekolah gitu juga, kalau kamu malas-malas belajar, anak-anak, nanti kamu nggak pinter, nyari kerja susah, kamu mau hidup bagaimana? Nah, itu definisi hidup mereka seperti itu. Tapi hidup yang didefinisikan Allah, yaitu beda, itu adalah person, ada di dalam kita. Nah, lanjut dikatakan, tetapi Allah justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Untuk apa? Untuk supaya hidup itu menelan apa yang fana. Yang mengaruniakan roh, nah ini dia, roh itu adalah roh hidup, kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi hidup yang disediakan Allah itu menyediakan segala sesuatu. Kesembuhan, kelimpahan, kelepasan itu disediakan, ditaruh dalam kita sebagai jaminan. Tuhan tahu kita akan mengeluh, Tuhan tahu tubuh kita banyak maunya. Tetapi Tuhan menaruh Roh Kudus untuk supaya kita hidup. Hidup seperti apa, Pak? Dan kalau mau ingat supaya nggak terlalu banyak yang diingat untuk ibadah saat ini, ingat pemerintahan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu sempurna sekali. Iblis, kata Tuhan, tidak bisa mengambil bagian dalam hidup. Mau sakit penyakit, mau apapun. Dan sekarang, pemerintahan itu Allah inginkan dilanjutkan oleh kita. Jadi saya lanjut tadi ya, Nabi dan hukum Taurat, Musa dan Elia, Yesus dan Roh Kudus, atau Yesus dan Allah Bapa, sepertinya dua saksi, tapi sebetulnya tiga-tiganya komplit, makanya dikatakan 1000 tahun pemerintahan. Sempurna, 10 kali 10 kali 10. Setelah itu mereka pergi ke atas. Siapa yang lanjut? Gereja Tuhan dan Roh Kudus. Itu yang diberi mandat untuk menginjili orang. Kalau mereka juga tidak berhasil, maka tidak ada orang yang bisa berhasil menginjili dunia ini. Makanya nggak boleh pergi secepat-cepat ini. Sekali gereja ini pergi, ada di Alkitab katakan, ada satu kelompok orang yang berjalan makin kuat.
Dan tidak akan pernah lagi ada yang seperti ini. Artinya kalau gereja sudah selesai tugasnya, selesai sudah semua. Tidak ada kesempatan bertobat. Pak, gimana dengan para imam di Israel yang bisa menginjili orang? Nggak bisa, orang mereka nggak punya mandat. Kalau mereka bisa menginjili mereka anak Tuhan, mereka juga masuk ke kelompok ini. Tuhan Yesus datang semua dalam satu kelompok. Jadi tidak ada lagi pengelompokan Israel semua Israel rohani, di Israel of God. Ya, jadi kelompok ini kuat sekali. Siapa kelompok ini? Ya kita. Makanya kita di sini mau mengingatkan terus membuka mata kita bahwa kita harus mulai belajar memerintah mulai saat ini, karena pemerintahan yang ada di dalam kita itu kuat sekali.